Di era digital, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para ayah bunda bagaimana mendidik anak-anak usia dini sekarang, karena apapun mereka sudah bisa lihat, bisa akses gitu. Tapi bukan tidak mungkin ada caranya. Nah, sekarang kita dikasih kesempatan untuk mengetahui caranya bagaimana mendidik anak-anak usia dini di era digital saat ini. Sudah bersama saya di sini ada Ustaz Muhammad Kudori. Beliau adalah pimpinan Pelaksana Takwa dan rutin mengisi kajian parenting. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, ini mungkin jadi banyak pertanyaan dari ayah bunda terkait bagaimana sih mendidik anak usia dini di era digital sekarang dari perspektif Islam tuh kayak gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah sekalian Alhamdulillah bahwa kita sama-sama ketahui bahwasanya kita ini sekarang hidup di era digital ya, di era kemajuan teknologi. Yang tentunya di satu sisi ini adalah merupakan satu tantangan yang cukup serius ya bagi kita semuanya dalam membersamai anak-anak kita, dan di sisi yang lain juga merupakan peluang juga yang sangat luar biasa bagi kebaikan anak-anak kita juga. Tentunya sebagai seorang muslim gitu kan, dalam menjalani kehidupan kita ya rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan gitu kan untuk mendampingi kita dalam menjalani kehidupan di atas bumi ini. Di dalam Al-Quran ya banyak sekali hal-hal yang bisa kita jadikan rujukan kita dalam mendidik anak-anak kita. Bahkan kalau di dalam Islam itu, dalam proses pendidikan anak itu dari anak itu belum ada ya, dari anak itu belum ada, bahkan sampai anak itu saat dia berada di dalam kandungan dan apalagi setelah dia hadir ya menjadi anak kita setelah dilahirkan. Jadi dalam Islam itu ketika dari sejak awal dalam pembangunan rumah tangga memang kita sudah diarahkan gitu kan, bagaimana kita diarahkan oleh syariat Islam ini ketika nikah itu bukan hanya sekedar untuk melampiaskan biologis ya, tetapi yang lebih dari itu bahwa pernikahan itu proyeksinya adalah menghadirkan generasi ya. Karena di dalam Islam itu diarahkan dalam hadis Rasulullah SAW itu bersabda tunkahul mar'ah di arba, bahwasanya ketika kita ingin menikah paling tidak ada 4 hal yang kita harus jadikan referensi untuk menentukan pilihan kita. Yang pertama adalah paras wajahnya, kemudian yang kedua adalah hartanya, kemudian yang ketiga ada keturunannya, dan poin yang paling prinsip adalah aspek agamanya. Kalau kita ingin kehidupan rumah tangga kita itu berhasil, langgeng, sukses, melahirkan generasi terbaik, paling tidak kita harus menjadikan agama sebagai basic kita dalam menentukan pilihan dari sejak awal itu. Fazbar bidatiddin taribat yada. Itu jadikan agama sebagai landasan kita dalam menentukan pilihan. Kalau saja laki-laki diperintahkan untuk seperti begitu, apalagi perempuan juga harus pada saat dia memilih calon suaminya paling tidak harus dijadikan agama ini sebagai landasannya untuk membina kehidupan rumah tangganya. Jadi itu yang sebagai dasar sekali dalam rumah tangga. Kemudian di dalam Al-Quran bahwa oleh karena pentingnya gitu kan pendidikan, di dalam Al-Quran itu ada satu surah gitu kan yang dijadikan model. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada satu surah itu tentang keluarga Imran itu yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita membangun rumah tangga itu. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran dan alamin. Allah memilih
Nabi Adam tentunya sebagai manusia pertama, Nuh, Rasul pertama Nabi Nuh, kemudian keluarga Imran dan keluarga Ibrahim. Iya. Nah, ini referensi utama kita itu. Contohnya. Contoh seperti misalnya keluarga Imran ya, ibunya Maryam ya, ibunya Maryam di sini itu, maka dari sejak anaknya itu masih di dalam kandungan, di Al-Quran diceritakan, dia menyebutkan irqalatim Imran inni nadartu laka ma fi batni muharram, saya bernadar anak saya ini masih di dalam kandungan, nanti kalau dia lahir saya ingin dia itu menjadi muharram untuk beribadah saja kepada Allah Subhanahu. Ini kan kekuatan harapan ibu dari sejak anak itu berada di dalam kandungan. Kemudian pada saat karena dia sudah nadar mengikat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anaknya, kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diasuh oleh seorang Nabi Zakaria. Ini kan menentukan Nabi Zakaria sebagai pengasuhnya itu kan berangkat dari niatan itu. Niatan yang baik dari ibunya Maryam itu kemudian mendorong dia untuk memilih pengasuh yang terbaik buat anaknya. Sampai kemudian karena dia sudah diniatkan seperti begitu, maka kemudian Maryam pun dieksekusi. Apa namanya? Niat itu dinyatakan di mihrab. Subhanallah, rupanya Maryam ini yang lahir dari ibu dengan niatan yang baik tadi, kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria, seorang nabi ya, yang amat sangat luar biasa, kemudian ditempatkan di lingkungan yang terbaik, begitu kan? Ada satu fenomena yang amat sangat luar biasa ketika itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada indahu rizqan. Setiap kali Nabi Zakaria masuk menjenguk Maryam yang ada di mihrabnya itu, dia terperhatikan ternyata banyak sekali rezeki. Lalu kemudian Maryam yang pada saat itu ya berada dalam kondisi itu, Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hada? Kamu dapat dari mana?" Ini jawaban yang menunjukkan kualitas kepribadian Maryam pada saat itu. Qalat huwa min indillah. Ini saya dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan satu bentukan anak yang lahir dari ibu yang punya niatan yang baik, kemudian dia diasuh oleh seorang nabi, berada di lingkungan terbaik, sampai kemudian Maryam itu dia menjadi simbol kebaikan, menjadi simbol kesucian buat generasinya, buat generasi muda saat itu. Jadi ini yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah kata Maryam, kemudian Maryam itu lahir dari rahimnya itu dari Isa, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga kalau misalnya kita tentunya sebagai umat Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu di dalam sejarah perjalanan Rasulullah SAW banyak sekali contoh-contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu bersamai bukan hanya saja anak kandungnya, tetapi Nabi Muhammad SAW juga hadir bersama anak-anak yang ada di sekitar dia, terutama adalah anak-anaknya, kemudian anak dari sepupunya, gitu kan, kemudian keponakan-keponakan Rasulullah SAW. Misalnya contohnya ada sepupu Nabi yang kecil pada saat itu adalah Abdullah bin Abbas. Yang kemudian dikenal sebagai turjaman Al-Quran, orang yang paling cerdas sekali, yang dapat memahami Al-Quran dan sebagainya, itu Abdullah bin Abbas. Itu ketika Abdullah bin Abbas masih anak-anak itu, dia banyak sekali mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW. Menarik sekali. Jadi kalau dari kisah yang tadi saya sebutkan, bahwasanya dalam mendidik anak itu diawali dari orang tuanya, dengan orang tuanya, kemudian dididik dari bahkan sejak dalam kandungan, dipilihkan gurunya, dipilihkan lingkungannya. Nah, bagaimana kaitannya dengan para orang tua ini, ayah bunda
zaman sekarang nih, di era digital sekarang, apa yang harus mereka lakukan kalau berkaca dari kisah tadi? Ya. Kalau misalnya kita perhatikan gitu kan, ada perumpamaan di dalam bahasa Arab ya. Iya. Itu bahasa yang saya terjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia. Kalau ibu bapaknya senang Mm-mm. menabuh gendang, Mm-mm. maka jangan salahkan kalau anaknya kemudian kerjanya joget. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Jadi itu dalam bahasa Arab atau enggak? Kalau misalnya ibu bapaknya itu senang main drum, menabuh gendang gitu Mm. kan, jangan salahkan kalau kemudian anaknya hobinya joget, ya Oke. kan? Katanya pengaruh orang tua dan sikap dan perilakunya itu sangat besar sekali Iya. kepada anak itu. Makanya keteladanan ini harus ya, karena memang anak itu tidak mungkin dia dapat apa namanya melaksanakan seluruh perintah yang ini kan oleh orang tuanya karena keterbatasannya, tapi anak itu akan dengan sangat mudah sekali Mm-mm. meniru apapun yang dilakukan oleh kedua orang tua. Mm-mm. Jadi diharapkan gitu kan dalam kondisi yang seperti sekarang ini ya, orang tua itu kalau kita ingin apa namanya memiliki anak, kita harus menjadi teladan Mm-mm. buat anak-anak kita. Seperti tadi saya perumpamaan tadi dalam bahasa, kalau misalnya orang tuanya Menabuh gendang. menabuh gendang, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau kemudian anaknya hobinya joget kan gitu. Kemudian poin yang kedua gitu kan, kadang-kadang kalau misalnya ada ungkapan juga dalam bahasa Arab, latan an kulkin berarti mislahu arun alika idza fa'ata azimun. Kalau seandainya Anda melarang seseorang untuk melakukan sesuatu sementara Anda sendiri melakukannya, itu akan beresiko. Arun alika itu merupakan resiko yang amat sangat besar sekali. Nah, kalau misalnya hal itu diketahui oleh anak-anak kita, bahwasanya orang tua melakukan sesuatu yang dia sendiri melarang anaknya untuk melakukan itu akan sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Katanya keteladanan merupakan satu hal yang amat sangat luar biasa ya, yang diperlukan oleh anak-anak kita, karena anak-anak kita itu membutuhkan kehadiran teladan di dalam kehidupan. Jangan sampai kita gagal menjadi teladan buat anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu harus mencari Keteladanan lain. keteladanan yang lain yang Iya. bisa jadi tidak bertanggung jawab kira-kira gitu. Keteladanan lainnya adanya di handphone. Nah, sekarang itu seperti yang saya dapat juga dari pimpinan pondok-pondok Gontor kayak Haji Hasan Usaha. Jadi pekerjaan yang paling berat sekarang bagi para pendidik itu bahwasanya anak-anak kita itu bukan cuma gurunya saja yang ingin mendidik mereka, ingin memberikan pengaruh pada mereka, bukan hanya saja orang tuanya, tetapi hampir semua agar ingin berusaha memberikan pengaruh kepada anak-anak kita itu. Belum lagi kita berbicara kepada anak-anak kita, anak-anak itu dapat sekali banyak sekali masukan-masukan dari yang lain, mungkin dari medsos dan dari apa gitu kan. Ya kalau misalnya baik, kalau misalnya perkara yang negatif, belum lagi kita memberikan kebaikan, otaknya itu sudah isinya sampah gitu kan. Itu amat sangat berbahaya sekali. Ya, karenanya kalau misalnya kita hadir menjadi teladan buat anak-anak kita, kita akan mudah sekali memberikan upaya filter lah anak-anak kita dari sesuatu yang akan merusak hati dan pikiran mereka. Iya. Nah, itu menarik, merasa diawasi, terus juga tadi perintahkan bersolat. Dan saya pernah mendengar nih, ketika dalam usia tertentu belum mau sholat, maka kita orang tua bisa memberikan konsekuensi. Ya. Terus juga merasa diawasi juga, gimana sih membentuk karakter anak nih supaya dia merasa diawasi ketika sudah terlalu lama menggunakan gadget gitu. Ya, itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya. Jadi saya ingat itu dulu ketika masih anak-anak ya, itu ada interaksi tidak langsung ya. Saya rasakan itu, saya ingat itu dulu ketika saya masih kecil gitu. Itu ibu saya kan dia seorang guru ya, sebagai guru ngaji. Tapi ketika dia menimang anak gitu kan, ketika menimang anaknya, senandungnya itu luar biasa. Jadi senandungnya itu saya ingat ya, saya baca pakai bahasa Arab ya. Dia namanya Allahu
khaliquna. Allahu razikuna. Allahu khaliquna. Allahu razikuna. Nah, itu ketika ngasih anak-anak itu dia mendengar. Iya. Tetapi hatinya itu, telinganya mendengar, tapi tanpa kita sadari di bawah alam sadar itu terbentuk itu. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah zat Hmm. yang menciptakan kita. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang memberikan rezeki kepada kita. Sehingga oleh karena itu sudah tertanam begitu kan, di dalam hati anak-anak kita itu, hanya mereka terlatih. Berarti saya ini bisa seperti ini, bisa menjalani kehidupan seperti, gak ujuk-ujuk. Iya. Tetapi itu memang berdasarkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang mencipta kita, kemudian Dia yang memberikan rezeki kepada kita, memberikan fasilitas kehidupan baik, sehingga anak itu betul-betul terikat dalam dirinya itu. Dia harus sholat sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencipta dia, kemudian dia juga memberikan rezeki kepada dia, dan juga tertanam juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa malu gitu kan. Iya. Kalau sudah diberikan sesuatu lalu kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Wah, luar biasa sekali kita dapat ilmu hari ini. Bagaimana mendidik anak-anak di era digital. Ternyata PR-nya saya nggak tahu. Kalau sekarang sih mungkin para ayah bunda udah terlanjur ini punya orang tuanya, anak-anak kami punya orang tuanya seperti ini. Maka karena tadi ya dari keteladanan itu, maka sekarang PR pertama kita adalah mengupayakan diri kita menjadi orang tua yang jadi teladan ya bagi anak-anak kita sendiri, dan nanti juga memilihkan lingkungan yang terbaik dan guru yang terbaik, dan juga menanamkan nilai-nilai itu bahkan dari dalam kandungan, kemudian dalam gendongan gitu, dalam Ya, dalam buayan, dan juga salah satu yang tadi saya highlight adalah selalu mendoakan ya, mendoakan anak itu ya. penting sekali. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya hari ini. Sama. Sini sudah hadir bersama kita ibu dari 3 insya Allah anak-anak solihah, juga konselor di Pondok Pesantren Taqwa, dan juga ada ya anak yang bungsu ini masih TK ya, si PAUD. Iya, anak usia dini. Sini sudah bersama kita Suzawinda Prapia. Halo. Baik, Suzawinda, dalam mendidik ini sudah 3 anak dia dididik, terlebih yang sekarang yang bungsu ini anak TK di era yang sekarang, era yang digital, era yang banyak hal yang bisa mereka akses langsung ya. Bagaimana sih pengasuhan untuk anak usia dini di era digital sekarang? Oke, baik, ini boleh dijawab ya. Boleh dijawab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kali dia dijawab. Jadi tadi yang Rina tanyain bagaimana caranya mendidik anak usia dini di era digital gitu ya. Yang pertama kita tentu harus paham ya bahwa dalam sudut pandang psikologi, pengasuhan itu adalah satu proses di mana terjadinya interaksi antara orang tua dengan anak, dan itu jangka panjang. Jadi yang tadi ditanyakan itu bagaimana caranya mendidik anak umur usia 6 tahun di era digital. Yang pertama adalah ya kita lakukan memang di fase-fase dasar itu memang kita harus penuhi dulu di pengasuhan sebelumnya gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk di usia 6 tahun ini saja kita mengeluarkan cara atau pengasuhan tertentu. Tentu dari
dari usia 0 sampai hari ini ada interaksi di mana uh, kita mendampingi tumbuh kembang anak ini secara fisik, kemudian juga secara emosional gitu, dan juga membangun komunikasi yang baik gitu dengan anak-anak ini. Nah, walaupun anak ini masih usia 6 tahun, tentu secara komunikasi mereka udah bisa komunikasi gitu ya. Jadi dari usia sebelum 6 tahun ini kita sudah membiasakan itu. Nah, kembali lagi tentang bagaimana mendidiknya di era digital. Sebenarnya di era digital ini kan yang paling penting adalah pendampingan. Kita tahu sebagai orang tua apakah di perkembangan yang tadi sudah tercapai sesuai dengan fase perkembangannya, maka kita akan lebih mudah untuk masuk ke anak bagaimana caranya nilai-nilai yang sekarang di dunia digital itu banyak sekali ya, informasi, mungkin tontonan kali ya lebih detailnya ke anak-anak. Jadi kita bisa juga sebagai orang tua mengupgrade pengetahuan di era digital gitu. Nah, sekarang ada namanya pendampingan, kita bisa memakai aplikasi family link gitu kan. Terus juga kita yang mengatur, kita yang mengontrol sebagai orang tua agar anak-anak ini tidak tidak dapat pengaruh yang negatif gitu dari gadget sendiri gitu ya, barangkali gitu. Apalagi ya kira-kira. Ya, menarik. Family link berarti sebetulnya mengizinkan anak-anak yang untuk mengakses teknologi. Iya, untuk anak-anak sendiri juga kan mereka punya akun sendiri. Dua kakaknya sudah memiliki akun karena memang anak-anak kami kan dia sekolahnya online gitu. Kesehariannya pasti dekat dengan gadget. Nah gitu. Jadi mereka dikontrol menggunakan family link itu dengan punya gadget masing-masing gitu, dan mereka dipilihkan tontonan apa yang boleh, terus aplikasi belajar mana yang boleh dipakai. Jadi itu kita bisa kontrol dengan ya, kalau kita tidak mengizinkan kita blokir, kalau kita izinkan berarti ya kita bisa membatasi waktunya. Bagaimana membangun kelekatan pada anak usia dini di era sekarang? Oke, jadi kalau bicara tentang kelekatan itu sama dengan bonding ya. Bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak. Jadi sama ya, Phil ya. Jadi kalau seandainya usia dini itu kan dari bagaimana kita membersamai interaksi itu tadi gitu. Jadi nilai-nilai itu sudah kita bangun dari usia yang sangat kecil gitu kan. Yang pertama mungkin untuk kelekatan ini adalah kayak teladan ya. Karena kami memang memilih pendidikan rumah untuk anak-anak kami, maka semuanya itu berawal dari rumah gitu. Jadi contoh kita membiasakan ke anak-anak untuk menggunakan kata maaf, tolong, atau berterima kasih gitu. Itu kita mulai dari rumah, dari ibunya, dari ayahnya, kemudian membiasakan juga sesama mereka bersaudara gitu. Dan otomatis anak-anak di usia dini pasti melihat itu, dan itu bisa mereka jadikan sebagai teladan, dan itu akan membuat bonding antara orang tua dan anak, dan juga anak dengan saudara-saudaranya gitu sih. Jadi salah satu contohnya ya. Iya, fungsi orang tua, fungsi keluarga dalam perkembangan anak usia dini itu bagaimana? Fungsi keluarga ya. Keluarga adalah satu tempat atau bagian yang sangat fundamental dalam mendidik anak usia dini, karena secara fisik juga mereka pasti sangat butuh perhatian dari orang tua kan. Terus juga mungkin secara sosial juga, karena sosial orang-orang yang pertama kali mereka temui dan mereka kenal itu di keluarga
dan nilai apa yang kita tanamkan di keluarga, apakah itu bagaimana cara memperlakukan mereka tentang kebutuhan fisiknya, kebutuhan emosionalnya, kebutuhan religius anak-anak kita atau komunikasi, itu memang dibangun dari rumah gitu, dari orang tuanya terlebih dahulu. Dan itu sangat penting ya. Jadi role modelnya itu ya orang tua gitu. Gimana peran lingkungan terhadap ikut terlibat pada pengasuhan? Berbicara tentang peran lingkungan, menurut saya lingkungan itu salah satu unsur yang penting juga dalam pengasuhan anak, karena keluarga ini kan tinggal di lingkungan ya. Jadi kita tinggal dan di situ ada beberapa keluarga lain, ada orang di luar keluarga inti, dan itu adalah lingkungan ya. Contoh nilai-nilai yang dianut oleh lingkungan itu, contoh jika anak dibesarkan di lingkungan yang mungkin menjunjung tinggi nilai-nilai agama, religiusitasnya tinggi, maka anak-anak itu tumbuh menjadi anak yang religius gitu. Atau mungkin anak-anak yang tumbuh di lingkungan ekonomi yang bagus gitu ya, maka mereka secara pendidikan mungkin lebih terjamin gitu. Dan juga kalau anak ini tumbuh dan besar di lingkungan orang-orang yang berpendidikan, tentu motivasi mereka untuk mendidik anak-anak mereka, gitu, memiliki sekolah yang bagus untuk anak mereka, itu kan berpengaruh ya. Dan itu juga menjadi salah satu support dalam mengasuh dan mendidik anak-anak, baik usia dini maupun usia sekolah ataupun dewasa gitu. Gimana caranya kita membentuk karakter, sosial emosi dan perilaku anak usia dini era sekarang? Perilaku sosio emosi ya, sosio emosi. Jadi itu tentang tentang perilaku sosial emosi anak itu dibentuk juga, yang pertama saya sepakat ya, dari rumah. Jadi keteladanan orang tua, bagaimana orang tua mencontohkan berkata baik di rumah, terus perlakuan yang hangat, nanti anak-anak kedepannya di jangka panjang juga akan tumbuh menjadi manusia yang baik, sopan, santun. Itu ada teladan di rumah. Terus juga mungkin itu tadi ada kata maaf, kata terima kasih, kemudian ada minta tolong. Jadi kita berterima kasih dengan mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Terus mungkin karena kita di rumah bersama, kita minta tolong ke anak kita, dan itu adalah nilai-nilai yang mengantarkan kepada perilaku sosio emosi anak di masa depan dengan baik gitu. Terus kayak kalau saya pribadi, karena memang pendidikan rumah tadi itu, kita sering melakukan hal-hal yang kolaborasi, mungkin bermain bersama, masak bersama, melakukan aktivitas di rumah tangga itu bersama. Tentu di situ banyak melibatkan emosi ya, gitu. Jadi di situ kita bisa apresiasi anak-anak kita dengan cara itu tadi. Terus dengan cara mengucapkan terima kasih, minta tolong, itu akan terbentuk emosi yang positif gitu, perilaku ya sosial yang pada akhirnya nanti mereka akan lebih peduli, mereka akan lebih tanggung jawab, mereka akan lebih mandiri dan dan bisa menyesuaikan diri di lingkungan yang sosial yang lebih luas gitu. Baik. Saya dapat banyak pelajaran dari dua narasumber saya hari ini terkait pengasuhan anak usia dini di era sekarang ya, baik dari perspektif Islam maupun perspektif psikologi, dan juga dari wali murid juga nih, wali murid anak ini ya, wali murid TK ya. Murid TK. Wali murid TK. Jadi begitu ya Bunda, ternyata dalam pengasuhan baik dari perspektif Islam maupun psikologi, perspektif para wali murid pun dan perspektif tadi juga bahwasanya pengasuhan ini kita selalu mulai dari keluarga, dari unit terkecil, yaitu keluarga, di mana semuanya bermula dari yang tadi awal, dari bagaimana kita membentuk keluarga ya, bagaimana kita sejak awal memilih orang tuanya, orang tua si anak itu
seperti apa, kemudian sejak awal mendoakan anak ya, dari agar dia terbebas dari godaan setan, kemudian menanamkan tauhid sejak dia lahir, bahkan dari sebelum di dalam kandungan pun sudah didoakan, ketika lahir dia ditanamkan tauhid, diberi nama yang baik, diberikan keteladanan, termasuk tadi aspek ketika bermain bersama pun di situ tidak sekedar bermain. Tidak, ya, bukan Iya. betul, bukan sekedar bermain, karena memang pendidikan di dalam keluarga pun, pengasuhan dalam keluarga ya juga pendidikan ya. Betul. Betul. Pendidikan pertama anak-anak itu. Iya, pendidikan pertama anak-anak usia dini. Jadi terima kasih banyak Ustazah Winda atas wawancara yang menarik ini. Jazakumullah khairan. Dan mudah nanti kita bisa sharing-sharing lagi terkait pengasuhan nih. Insya Allah ya, kayaknya seru juga ya kita ngobrol tentang ini sharing. Iya. Dok, Sesi mungkin ini sharing tidak, ya. mungkin ini bukan podcast yang pertama saja, bukan podcast yang pertama dan terakhir. Ini podcast yang pertama, Iya. mudah-mudahan bukan yang Untuk terakhir. melahirkan podcast berikutnya kan gitu Iya. ya. Ya, Baik. alhamdulillah. Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.